Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ignatius Sabinus I atau yang biasa disapa Pak Uno. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyusun teks deskripsi dengan KD 4.1 dan 4.2. Pada KD 4.1 kita lihat penyusunan isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca. Pada KD 4.2, penyusunan teks deskripsi. Baik, pada tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyampaikan isi teks deskripsi secara lisan atau tulis. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyusun teks deskripsi berdasarkan pengamatan video atau gambar. Pada kesempatan ini, Anda diharapkan untuk menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Baik anak-anak sekalian, kita lihat teks deskripsi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa teks deskripsi ternyata bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Kita sering menggunakan teks deskripsi dalam bahasa lisan. Sebagai contoh, kita akan menemui peristiwa atau melihat benda sebagai objek yang menuntut kita untuk menceritakan kembali kepada orang lain. Nah, pada kesempatan ini kita diminta untuk bagaimana menyampaikan secara tertulis atau melalui tulisan. Bagaimana cara menyampaikan isi teks deskripsi yang baik? Penyampaian teks deskripsi harus memperhatikan pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks deskripsi yang didengar atau dibaca. Berikut ini ada beberapa kiat agar kalian dapat memahami informasi teks deskripsi dengan baik. Yang pertama, Anda mengingat atau mencatat informasi yang disampaikan. Yang kedua, mengingat atau mencatat orang yang menyampaikan informasi tersebut. Yang ketiga, mengingat atau mencatat informasi sasaran yang dituju dalam informasi tersebut. Yang keempat, membuat catatan sebagai bahan penceritaan. Dalam bentuk lisan, teks deskripsi dapat disajikan baik dalam bentuk rekaman suara maupun tayangan suara dan video. Anda dapat menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Yang kelima, menggunakan kalimat sopan dan mudah dipahami. Yang keenam, menyampaikan deskripsi objek secara runtut. Yang berikut kita lihat penyusunan teks deskripsi. Di dalam penyusunan teks deskripsi harus memaparkan ciri-ciri dari objek seperti orang, tempat, dan benda. Ciri-ciri objek yang dideskripsikan harus jelas sehingga mudah dipahami orang lain yang mendengar atau membacanya. Berikut langkah penyusunan teks deskripsi. Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, menentukan topik. Pemilihan topik harus menarik. Topik diperoleh dari berbagai sumber seperti bacaan, diskusi dengan teman,
diskusi dengan orang tua, melalui pengamatan, dan peka terhadap lingkungan. Kamu harus memperhatikan 4 syarat pemilikan topik, diantaranya keterkuasaan, ketersediaan bahan, kemenarikan, dan kemanfaatan. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Kamu harus menentukan tujuan penulisan sebelum menulis. Tujuan penulisan berkaitan dengan orang yang membaca atau mendengar teks yang ditulis. Pilihan kata yang akan digunakan juga berkaitan dengan tujuan penulisan teks deskripsi. Sebagai contoh, teks deskripsi yang memiliki objek seorang tokoh harus menjelaskan ciri-ciri fisik tokoh secara detail. Tujuannya agar pembaca seolah-olah melihat dan mengenal dengan tokoh yang kamu deskripsikan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Kamu harus mengumpulkan informasi berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Informasi yang disampaikan harus sesuai fakta yang akurat. Kamu dapat memperoleh informasi dengan menelusuri berbagai artikel dari media cetak, misalnya majalah, surat kabar, tabloid, atau media elektronik, televisi, radio, dan internet. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan juga disebut peta konsep atau peta pikiran. Pembuatan kerangka tulisan dibuat untuk memandu dan memudahkan kamu dalam mengembangkan gagasan. Pembuatan kerangka tulisan harus detail dan runtut, sehingga teks deskripsi yang kamu susun runtut dan padu. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Saat mengembangkan kerangka tulisan, kamu dapat mengembangkan ide-ide baru. Pengembangan ide-ide baru tersebut masih berkaitan dengan kerangka tulisan yang kamu buat. Jangan membuat ide-ide baru di luar kerangka tulisan yang telah kamu buat, karena akan memperluas objek yang kamu bahas. Saat proses penulisan, kamu harus memperkecil kesalahan penggunaan tanda baca, ejaan, dan kalimat. Yang keenam, menentukan judul. Judul dipilih harus menarik. Judul harus mampu menggugah pembaca atau memengaruhi pembaca untuk menuntaskan bacaan sampai akhir. Pilihlah judul yang singkat dan menarik. Judul teks deskripsi bisa menggugah rasa penuh pesona, eksotis, dan takjub. Langkah B, penyuntingan teks deskripsi. Penyuntingan adalah kegiatan atau proses cara pembuatan menyunting atau memperbaiki teks. Dalam hal ini, menyempurnakan isi teks. Proses menyunting sebagai berikut. 1. Menyiapkan naskah siap cetak dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi atau pilihan kata, dan struktur kalimat. 2. Merencanakan dan mengarahkan penerbitan, surat kabar, atau majalah. Yang ketiga, menyusun atau merakit. Misalnya seperti film pita rekaman, ini contoh-contohnya, dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Nah, di dalam teks juga Anda melihat teks itu apabila tercecer, Anda perlu menyusunnya kembali atau merakitnya kembali menjadi utuh. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks.
Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan bertukar tulisan dengan temanmu. Teks deskripsi perlu dibaca ulang untuk mengetahui kesalahan dalam struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca. Jika menemui kesalahan, kamu harus melakukan perbaikan karanganmu. Adapun aspek yang perlu kamu perbaiki seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan struktur teks. Baik anak-anak, itu tadi materi berkaitan bagaimana Anda menyusun teks deskripsi. Berikut Anda lihat tugas. Anda diminta 1. Buatlah 1 contoh teks deskripsi dan temukan minimal 3 informasi penting. Anda silakan mencari contoh-contoh dari buku-buku, dari sumber-sumber lain. Kemudian Anda temukan informasi penting dari dalam teks deskripsi tersebut. Yang kedua, carilah 1 contoh teks deskripsi dari media apa saja dan temukan kesalahan dalam ejaan, tanda baca, dan huruf kapital. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.